Warubbama aksabasanin awwala ta'nisan in kana li hadzfin muhala. Warubbama aksaba terkadang mempengaruhi apa sanin lafaz yang kedua yakni mudhof ilaih awalan terhadap lafaz yang pertama yakni mudhof, ta'nisan terhadap hukum muannasnya mudhof ilaih atau sanin. In kana jika ada apa awalan itu muhala dianggap pantas li hadzfin untuk dibuang. Terkadang mudhof ilaih yang hukumnya mu'annas, yang statusnya mu'annas, ini mempengaruhi terhadap status mudhof jika memang mudhofnya layak untuk dibuang. Jadi kita sederhanakan bahwa yang namanya mudhof dan mudhof ilaih itu kan sama-sama kalimat isim ya. Dari satu sisi kalimat isim itu pasti berstatus ma'rif, pasti berstatus muzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Nah, andai mudhof dan mudhof ilaih sama-sama muzakkar, ini jelas kasusnya. Atau mudhof dan mudhof ilaih sama-sama muannas, ini pun jelas kasusnya. Artinya tidak masuk teori ini. Yang menjadi masuk teori ini adalah apabila mudhofnya mudzakkar dan mudhof ilaihnya muannas, maka nanti mudhof statusnya bisa berubah menjadi muannas seperti statusnya mudhof ilaih, atau sebaliknya mudhofnya muannas, mudhof ilaihnya mudzakkar, maka status mudhof bisa berganti menjadi mudzakkar mengikuti status dari mudhof ilaih. Nah, langsung kita contohkan seperti dalam contoh kutiat ba'du asobi'ahi. Kutiat dipotong apa ba'du asobi'ihi, sebagian jari-jari seseorang. Ba'du asobi'i ini rangkaian idhofah. Ba'du sebagai mudhof dan statusnya adalah muzakkar, asobi'i sebagai muannas dan statusnya adalah mudhof ilaih. Gitu ya. Dan status ba'du yang awalnya muzakkar ini berubah menjadi muannas karena terpengaruh oleh statusnya mudhof ilaih. Ya, sehingga wajar fiilnya yakni lafaz kutiat itu diberi ta'nis. Karena memang ba'dunya disetatuskan sebagai lafaz muannas. Begitu. Dan pengaruh mudhof ilaih terhadap mudhof dalam merubah status ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Syaratnya kan mudhof pantas untuk dibuang dan maknanya tidak kacau gitu. Dengan pembuangan mudhof maknanya tidak kacau. Kita andaikan lafaz ba'du sebagai mudhof dibuang, sehingga jadinya kan kutiat asobi'uhu. Kutiat dipotong apa asobi'uhu, jari-jari seseorang. Dari ucapan kutiat asobi'uhu ini pemahamannya bisa yang dipotong itu sebagian jari-jari, bisa juga keseluruhan dari jari-jari. Jadi masih ada kemungkinan dengan pembuangan lafaz ba'du pemahamannya seperti tidak ada pembuangan lafaz ba'du gitu. Atau kasusnya dibalik, mudhofnya berupa muannas, mudhof ilaihnya berupa mudzakkar. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Lafaz rahmatallahi ini kan rangkaian idhofah. Rahmata ini mudhof, statusnya adalah muannas. Allahi ini mudhof ilaih, statusnya adalah mudzakkar. Nah, kemudian status rahmata yang awalnya muannas berubah menjadi mudzakkar karena terpengaruh oleh statusnya mudhof ilaih berupa lafaz Allahi yang mudzakkar. Sehingga wajar khobarnya yakni lafaz qoribun itu mudzakkar juga. Jadi dalam redaksi Al-Qur'an itu qoribum minal musinin, tidak qoribatun minal musinin. Karena memang status rahmata sudah bukan muannas lagi, tapi mudzakkar, sehingga khobarnya qoribun, tidak qoribatun. Gitu. Dan ini sudah memenuhi syarat, yakni mudhofnya pantas dibuang tanpa menimbulkan
makna yang kacau. Kalau seandainya kita buang roh matanya, kita buang mudofnya, kan jadinya innallaha qaribum minal musinin. Sesungguhnya Allah itu zat yang dekat dengan orang-orang yang baik. Kan maknanya masih nyambung. Artinya dari ucapan innallaha qaribum minal musinin dengan membuang rahmat, ini maknanya bisa bahwasanya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin, dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, itu ya. Berbeda dengan contoh semisal kita ucapkan kharajat hulamu Zaidin. Kita andaikan ya. Hulamu ini kan rangkaian idhofah. Hulamu sebagai mudhof, hindin sebagai mudhof ilaih. Dan hulam ini statusnya mudzakkar, hindin statusnya muannas. Kita andaikan hulamnya ini statusnya terpengaruh oleh hindin sehingga hulam menjadi muannas hukumnya, statusnya. Oleh sebab itu fiilnya yakni kharajat itu diberi ta'tanis, jadinya kharajat hulamu hindin. Nah, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syarat berupa apa? Pantasnya mudhof untuk dibuang tanpa merusak makna. Sebab kalau seandainya kita buang, kita ucapkan kharajat hindun dengan membuang hulam ya, maka pemaknaannya itu ya hindun keluar. Tidak bisa maknanya itu pelayannya hindun keluar. Dengan ucapan kharajat hindun tidak bisa pemahamannya pelayannya hindun keluar, begitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa status dari mudhof bisa terpengaruh oleh statusnya mudhof ilaih apabila mudhofnya layak dibuang tanpa merusak makna.